Shalom, selamat pagi yang menginang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 14 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul atau Ulaun Apostel pasal 14 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai songoni pei datung naso di hati dakon dirina marhite-hite ulaun dengan basa. Ai dilehod do tuhamu udan siagijang dohot partaunan hadumaon. Akubni di pasa bamdoro hamuna marhiti-hiti si panganon dohot las niroha. Demikian firman Tuhan. Mengenang ada dua hal yang akan saya sampaikan melalui perikop ini. Yang pertama adalah tentang keluarbiasaan Allah, tentang keuniversalan Allah, kedahsyatan Allah kita yang universal. Jadi bangsa-bangsa umumnya pada zaman Perjanjian Lama juga sampai kepada zaman para rasul, dalam hal ini Rasul Paulus menganggap bahwa ilah mereka, Tuhan atau dewa mereka, sesembahan mereka itu hanya berlaku kepada bangsanya sendiri. Lalu ketika para rasul, secara khusus Paulus dan Barnabas berbuat sesuatu yang menurut mereka adalah sebagai mukjizat, lalu mereka menganggap para rasul ini, Paulus dan Barnabas ini adalah dewa mereka. Lalu orang-orang itu mulai memberikan persembahan sesajen kepada Rasul Paulus dan Barnabas pada saat itu. Lalu Paulus dan Barnabas mengingatkan, mengecam mereka. Bukan, saya mau memperkenalkan kepadamu, kepada orang-orang Yunani pada saat itu, bahwa inilah Allah yang sebenarnya. Jika yang mereka sembah, dewa petir dan dewa pengantara, pada saat itu Zeus dan Hermes misalnya, atau ada Hades lagi, ada Poseidon lagi, yang berwilayah, yang mau kami perkenalkan ini adalah Allah yang sesungguhnya. Bukan perwilayah, tetapi dia adalah Allah yang universal. Bukan hanya ada di semua tempat, tetapi dia juga memberkati semua orang. Begitu. Bahkan kepadamu pun, kepada orang-orang yang pada saat itu menyembah Hermes dan Zeus, atau orang-orang dewa-dewa Yunani lainnya, baik itu Poseidon, baik itu dewa-dewa yang lainnya, Hera, atau sesembahan-sesembahan orang-orang Yunani lainnya, Tuhan kami itulah, Tuhan yang sedang kami perkenalkan inilah yang memberkati kalian selama ini. Jadi hujan yang turun itu, angin yang berhembus itu, awan yang bergerak itu pun semua adalah berkat dari Tuhan kami itu. Bukan ilah lokal, bukan hanya Tuhan yang menguasai awan, bukan hanya Tuhan yang menguasai air, bukan hanya Tuhan yang menguasai udara, tetapi Tuhan yang menguasai seluruhnya. Dan ia juga memberkati setiap orang, termasuk kamu yang dulunya diperbolehkan untuk berjalan sendiri. Yang mengenal Allah, mengenal Tuhan itu dengan caranya sendiri. Sekarang
kalian diperkenalkan dengan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Jehovah. Ini yang sedang mereka perkenalkan. Amanginang, Tuhan kita itu bukan Tuhan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya Tuhan kepada orang-orang Kristen, tetapi untuk seluruh dunia. Pun orang-orang tidak mengenalnya pada saat ini, masih menyembah ilah-ilah lain, tetapi berkat yang mereka terima itu pun adalah berkat dari Tuhan yang kita sembah, yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, dari para murid. Kita lihat di sana bahwa Paulus dan Barnabas dianggap sebagai jelmaan dewa oleh orang-orang Yunani pada saat itu. Mereka bahkan diberikan sesembahan, mereka diberikan sesajen, mereka diberikan kurban pada saat itu. Tetapi mereka tidak menjadi mengambil keuntungan. Mereka bisa saja ambil keuntungan. Ya sudah, selagi kita dapat pamor, selagi kita dapat harta ini yang mungkin bisa dijual kembali menjadi keuntungan personal bagi para rasul pada saat itu. Tetapi mereka putuskan itu. Mereka bilang, bukan kami yang harusnya kalian sembah, justru kami mau mengajak kalian meninggalkan ilah-ilah ini, dewa-dewa palsu ini, Tuhan-Tuhan palsu ini, untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Maka bukan ilah-ilah itu yang harus kalian sembah, bukan pula kami yang harus kalian sembah, inilah Tuhan yang harus kalian sembah. Jadi Rasul Paulus dan Barnabas tidak mengambil kemuliaannya Tuhan. Biarlah juga kita di dalam ibadah, setiap ibadah kita, amanginang biarlah juga kita dalam memuliakan Tuhan, tidak malah mengambil panggungnya Tuhan itu sendiri, tidak malah mengambil kemuliaannya Tuhan itu sendiri. Biarlah Tuhan yang tetap mulia di dalam kehidupan kita, bukan pribadi saya, bukan kepintaran saya, bukan keuletan saya, bukan cerdiknya saya, tetapi Tuhan yang berkuasa atas saya, maka semua itu bisa terjadi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah dan karunia yang kami alami di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Kami merasakan sukacita ya Bapa yang luar biasa bahwa Engkau masih memperbolehkan kami masuk ke dalam satu hari yang baru lagi. Kami yakin dan percaya ya Bapa, bahkan sepanjang hari ini pun Engkau akan tetap sertai kami, lindungi kami di setiap perjalanan, pekerjaan, aktivitas kami. Biarlah ya Bapa, segalanya dapat berjalan dengan baik, penuh damai sejahtera dan sukacita. Jauhkan kiranya mara bahaya dari perjalanan kami. Biarlah tetap sukacita kami di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu melalui segala aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau ya Bapa adalah Allah yang universal, yang memberikan berkat-Mu, anugerah-Mu kepada orang-orang yang mengenal Engkau dan juga yang tidak mengenal Engkau. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami Engkau kuatkan, agar orang-orang yang telah menerima anugerah-Mu meski tidak mengenal Engkau, dapat menjadi mengenal Engkau melalui setiap orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Biarlah kami mendapatkan tanggung jawab itu juga ya Bapa. Biarlah melalui setiap perkataan, perbuatan kami, orang-orang dapat semakin mengenal Engkau. Kami juga memohon ya Bapa, kiranya Engkau kuatkan kami agar yang mulia di dalam kehidupan kami, yang menerima hormat di dalam kehidupan kami hanyalah Engkau semata. Biarlah kami hanya menjadi pemancar cahaya-Mu ya Bapa. Biarlah kami hanya memancarkan sinar kemuliaan daripada-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Jauhkan hati dan pikiran kami dari keangkuhan, dari kesombongan. Biarlah ya Bapa, semua kehidupan kami berfokus hanya kepada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.